Hai semua, kembali lagi di channel aku, Nah Official. Di video kali ini aku mau bikin video budgeting. Nah kali ini kan bulan pertama aku ngerombak budgeting aku jadi budgeting mingguan karena mengikuti dari cara pendapatan aku setiap harinya. Sebetulnya pendapatan aku harian, tapi aku kalkulasiin jadi pendapatan mingguan aja karena kalau harian menurut aku agak repot nyusunnya. Bikin ke mingguan aja aku tuh masih ada yang kelupaan, yang ada salah kayak gitu. Jadi mau dimaklumi nanti ya teman-teman. Karena memang ini pertama kalinya aku bikin budget mingguan untuk diri aku sendiri. Karena biasanya aku tuh bikin income aku itu bulanan, jadi bikin budget bulanan. So, ikutin video aku sampai selesai ya. Jadi budgeting kita kali ini adalah budgeting untuk bulan Desember. Bener-bener udah sampai di penghujung tahun banget kita kali ini ya teman-teman. Nah sebenarnya aku itu pengen buat budgeting mingguan ini aku rombak di awal bulan. Tapi karena satu dan lain hal yang bikin ini tidak memungkinkan, makanya mau nggak mau di bulan ini aku bikin dia jadi budget mingguan. Karena kalau mau nunggu di bulan depan agak ribet jadinya menurut aku. Nah di sini aku itu per hari itu nabung uang 100.000 dari penghasilan di toko aku sisihin 100.000 itu untuk biaya kebutuhan pribadi aku. Nah jadi untuk pendapatan sisanya atau keuntungan sisanya itu aku masukkan ke uang tabungan dan juga uang untuk keperluan nanti sewa ruko di tahun berikutnya. Nah jadi makanya nanti di video ini aku tidak ada lagi menyisihkan uang untuk ditabung karena memang uang ditabung adalah untuk dipisahkan dari biaya yang aku ambil 100.000 per hari ini. Jadi 100.000 per hari ini betul-betul real untuk biaya kehidupan sehari-hari aku atau sinking fund aja palingan gitu. Nah di sini walaupun aku bikin budget mingguan, tetap di awalnya itu aku bakal tulisin juga untuk kewajiban aku setiap bulan, kebutuhan setiap bulan itu apa aja supaya aku tahu nih pembagiannya gimana. Untuk kebutuhan aku, kewajiban aku di bulanan itu, aku ada untuk mama aku, ada untuk listrik di rumah mama aku, bayar BPJS dan juga untuk sinking fund. Nah, di sini juga udah aku pisahin nih untuk biaya kebutuhan toko juga udah nggak aku masukkan di biaya yang aku ambil dari uang 100.000 per hari itu. Jadi betul-betul real ini adalah kebutuhan pribadi aku. Makanya nggak ada lagi bayar listrik, wifi, air di toko. Jadi untuk listrik, air, wifi di toko itu ada biaya operasionalnya sendiri di toko aku ya teman-teman. Jadi nggak ganggu untuk biaya kehidupan aku setiap harinya. Selanjutnya aku bikin juga untuk biaya kebutuhan aku satu bulan itu apa aja. Nah nanti biar gampang nih ngebaginya. Nah buat teman-teman juga menurut aku yang pengen buat budget mingguan, kita tuh harus tahu dulu juga kebutuhan kita bulanan itu apa aja supaya lebih enak buat kita ngebagi-baginya nanti setiap minggu berapa yang harus kita sisihin. Di kebutuhan bulanan aku di situ aku ada grocery, sayur, pulsa, bensin dan juga uang pegangan. Ini sih kurang lebih aja dengan kebutuhan bulanan aku di budget-budget di bulan sebelumnya juga hampir sama aja gitu. Nah makanya setelah ini udah dapet nih kewajiban bulanan berapa, kebutuhan bulanan berapa, baru kita berlanjut untuk kebutuhan mingguan nih. Jadi dari kebutuhan mingguan ini aku itu mengatur uang sebesar 700.000 karena 7 hari ya teman-teman ya. Jadi dari uang 700.000 itu aku bagi-bagi untuk grocery aku sisihin, untuk sayur, untuk pulsa, bensin, uang pegangan kayak gitu. Nanti di poin ini nih aku ada kesalahan di akhir nanti bakal kita spill deh salahnya di mana karena memang ada yang kelupa ternyata kayak gitu. Nah di sini grocery-nya itu aku bagi untuk 2 minggu kan 200.000 sebulan. Kalau mau belanja 50.000 setiap kesualayan kayaknya buang waktu banget. Jadi aku bikin belanjanya 2 minggu sekali. Jadi di bulan pertama sama di pertengahan bulan aku belanja kayak gitu. Jadi 100.000 setiap kali belanja kebutuhan. Terus untuk sayur itu aku bagi 500.000 dalam satu bulan itu aku dapat 125.000. Untuk pulsa juga 10.000 per hari. Nanti mungkin di akhir di minggu keempat aku bakal bikin itu jadi 30.000 kayak gitu. Karena kan dalam satu bulan itu ada 30 hari. Jadi kalau misalkan cuma diambil 777 kan nanti masih ada kesisa 2 hari. Nah mungkin di akhir nanti itu bakal jadi 9 hari aku ambil uangnya gitu. Di bagian sebelahnya ini aku isi untuk tracker teman-teman. Jadi di sini aku tulisin nanti tracker. Nah trackernya sih bakal aku gabung untuk satu bulan juga ya. Cuma kan nanti bakal ditulisnya per minggu ya. Kalau untuk tracker sih nggak ada ngaruh apa-apa sih kalau menurut aku karena memang
tulisannya juga harian ya kan, makanya aku gabung aja dalam 1 bulan, nggak perlu aku pisah-pisah per minggu. Karena kalau misalkan mau dipisah-pisah juga nanti bakal ngabis-ngabisin kotaknya juga terlalu banyak ya kan. Nah jadi memang ini nih pertama kali aku misah-misahin budget mingguan. Nah di sini ada uangnya juga udah uang campuran, ada uang besar, ada uang kecil, karena memang biar enak nanti ngebagi-baginya. Baru tinggal nanti kita bagi-bagi aja ke dalam dompet keuanganku. Nah dompet keuanganku juga aku sekarang pakai dompet yang tipis yang ada video unboxingnya sebelum ini. Karena kalau mau pakai dompet yang gede itu aku alokasiin untuk uang-uang tabungan, karena memang di dompet tipis lebih enak buat ngaturnya. Nah di sini untuk yang dompet pertama, di slot yang pertama itu adalah untuk belanja minggu 1. Jadi di situ aku isi adalah belanja sayur ya teman-teman. Jadi ini bukan grocery, tapi ini masuknya ke belanja sayur aku di minggu pertama. Aku taruh di sini karena dia memang nggak ada keterangan tentang grocery atau apalah gitu ya. Jadi aku bikin di sini aja untuk belanja sayur aku. Untuk belanja minggu 2-nya belum diisi karena memang kan kita pakai budget mingguan ya. Nah terus untuk listrik di rumah itu kan budgetnya 150.000, aku bagi 4 itu 37.500. Jadi aku bolatin aja jadi 40.000. Jadi nanti di minggu terakhir itu nominalnya dikurangin ya kan. Jadi nanti 3 minggu pertama 40, minggu terakhir itu 30.000, jadi genap 150.000. Lanjut untuk kebutuhan yang kedua untuk bensin. Nah bensin kan per bulan juga 50.000, tapi di minggu pertama aku bakal sisihin itu 10.000 aja. Aku biasanya isi bensin itu 2 minggu atau 3 minggu sekali, karena aku sering banget bilang karena aku tuh pakai beli bensin tuh cuma buat beli makan aja dekat-dekat toko aja, jadi memang nggak kepake banyak banget pengeluaran untuk bensin. Terus untuk grocery, nah grocery itu aku masukin di belanja bulanan ya. Nah belanja bulanan itu aku kasih 100.000. Nah aku tuh udah duluan belanja tadi pagi. Nah makanya di sini uangnya itu kesisa 30.000 untuk beli pasta gigi. Jadi aku tuh udah ngedatengin 2 swalayan. Aku tuh mau beli pasta gigi yang nggak pro dengan negara yang ono tuh, tapi nggak ada di dua-dua itu, habis tuh. Makanya aku masih urungkan niat buat beli, masih aku mau coba cari di tempat lain lagi dulu. Dan di sini untuk orang tua aku sisihin 100.000. Nah aku transfer mamaku tuh biasanya 2 minggu sekali, jadi nanti pas di minggu kedua baru aku kirimin mamaku. Nah di sini poin yang beras ini aku kelupaan, aku nyisihin buat uang beras, tapi uangnya ada lebih, aku lupa catet tuh di buku, makanya nanti itu kesalahannya di situ. Untuk uang cemilan adalah uang pegangan yang bisa aku pakai untuk belanja apa aja, karena tadi kertasnya itu nggak ada yang stiker untuk uang pegangan atau uang ekstra, maka aku masukkan di dana cemilan aja. Lalu dana kesehatan itu yang BPJS 35.000 tadi, dan untuk dana tak terduga aku skip dulu, aku mau nyisikan dulu untuk yang lain ya teman-teman. Jadi di sini yang pertama aku sisihkan untuk sinking fund. Jadi sinking fund itu ada 2 di aku, sinking fund yang memang untuk dana darurat dan skincare. Tapi dia kan nggak punya dana darurat, ada dana tak terduga. Jadi aku isi yang dana darurat itu di sinking fund yang pertama dulu. Nah, nanti kalau udah kekumpul itu baru 50.000 terakhir aku sisihkan untuk skincare, karena memang sinking fundku itu ada 200.000 aku sisihin. Nah 50.000 untuk dana tak terduga, dan ini sisanya itu adalah uang untuk beras. Pada berasku itu aku beli 1 bulan itu biasanya 5 kilo aja cukup. Nah di sini udah selesai semua untuk listrik, bensin, pokoknya per item atau per pos itu udah sesuai semuanya. Cuma catatan di bukunya yang aku nggak lengkap, makanya itu mau aku lengkapi. Nah untuk pengeluaran mingguan, setiap minggunya ada kemungkinan ada perubahan teman-teman, karena menyesuaikan dengan kebutuhan di minggu berikutnya itu apa. Nah di sini udah selesai kita sisihin, baru kita perbaiki nih catatan aku. Jadi mau nggak mau ini harus di tipek ya bagian ujung total ya, karena kalau enggak bakal hilang nantinya, bingung. Nah aku tuh rencananya mau bikin tulisan di situ, ini budget minggu tanggal 1 sampai sekian. Tapi karena aku mikir aduh kertasnya kayaknya nggak cukup, ya udah deh nggak usah bikin lanjut tulisan yang tadi aja. Nah tadi ada 2 poin yang ketinggalan kan, untuk dana tak terduga dan untuk dana beras. Nah di sini aku tulisin aja. Jadi dana tak terduga itu 50.000 dan untuk berasnya tadi aku sisihin 60.000. Jadi nanti aku cuma kurang 15.000 aja untuk beli beras, itu udah cukup buat 1 bulan. Biasanya 1 bulan itu 5 kilo itu kisaran 75 ribuan aku beli beras gitu. Nah di sini dapat total 495.000 rupiah untuk 1 bulan. Jadi aku memang mengalokasikan itu 500.000 untuk biaya kebutuhan sehari-hari, 200.000 itu untuk kayak kirim orang tua, untuk listrik kayak gitu, setiap minggunya aku bakal sisihin.
Karena kalau nggak pakai cara dipisah kayak gitu bakal bingung nantinya, dan semoga aja sih ini agak worth it karena di minggu kedua kayak BPJS nanti bakal hilang, nggak masuk lagi. Terus juga biaya-biaya lainnya nanti mungkin ada perbedaan kayak gitu. Selanjutnya tinggal ditempel-tempelin stiker aja biar happy. Semoga aja budgeting aku mingguan ini bisa aku jalankan dengan benar sesuai budget. Karena memang lebih ini budgeting pertama, tapi aku tuh lebih seneng rasanya, hatiku itu kayak mikir untuk biaya 1 minggu aja, nggak pusing mikir 1 bulan terlalu panjang. Karena kalau mikir 1 bulan itu kayak rentan untuk ada kurangnya kadang kayak gitu. Tapi kalau mingguan kan dia lebih cepat kita buat ngeremnya kalau misalkan ada apa-apa, karena budgetnya tiap minggu kita cek. Dan video aku juga sampai di sini aja dulu karena budgeting aku udah selesai, dan sampai ketemu di video lainnya. Bye bye.